Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Tunda. Masih di tema kita pagi hari ini. Tanda-tanda derajat dinaikkan. Sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita. Ada sebuah video tayangan yang sangat menyedihkan ya. Kita ada video tayangan tentang anjing yang mati dipukul di salon hewan. Ini di tayangannya nih. Iya, inilah dia ya. Kadang-kadang kita sebagai manusia ini suka apa ya, nggak pada tempatnya gitu loh melakukan hal-hal itu, terutama pada makhluk hidup lain selain manusia. Nah, Ustadz Syam izin nih ya, apakah kita harusnya memperlakukan sesama makhluk hidup itu dengan kebaikan, kasih sayang, nggak seperti tayangan tadi kan gitu ya? Walaupun sebenarnya dia tuh kerja harusnya kan, harusnya sabar dengan kliennya atau apapun yang dihadapi. Mau dijawab penjelasannya Ustadz Syam, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran surah Maryam ayat 96. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. Ayat 96 kita sambung dengan ayat 97. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, kelak Allah yang maha pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang ke dalam hati mereka. Karena sesungguhnya siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya rahmat bagi sesama muslim, bukan hanya rahmat bagi sesama manusia, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rahmatan lil alamin. Coba lihat ajaran mana yang mengajarkan ketika menyembelih hewan jangan sampai hewan yang lain melihat hewan yang satu disembelih. Kenapa? Kasih sayang terhadap hewan tersebut. Ajaran mana yang mengajarkan kalau menyembelih hewan mesti pisau yang digunakan adalah pisau yang tajam supaya tidak menyakiti hewan tersebut. Subhanallah. Ajaran mana yang mengajarkan mau menyembelih saja baca doa. Bismillahi Allahu Akbar. Lihat bagaimana Nabi menggambarkan sebuah ilustrasi yang sangat indah supaya kita sayang kepada makhluk Allah. Seorang wanita yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala setelah dia berbuat maksiat, dalam perjalanan taubatnya ternyata mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan memberikan seteguk air kepada seekor anjing yang kehausan. Ini bukti bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ajarannya yang mulia adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Sering kami sampaikan bahwasanya kita diajarkan kalau engkau sudah berbuat baik kepada seluruh manusia, lalu ternyata ada hewan piaraan di rumahmu yang lupa kau beri makan, maka engkau belum berakhlak baik namanya. Hewan piaraan, lihat bagaimana seorang ahli hadis, seorang muhadditsin datang ingin mengambil hadis kepada seorang muhaddits yang lainnya. Tapi ketika sampai di sana, dia melihat seorang yang mengambil hadis ini ternyata sedang memanggil seekor ayam dengan seperti ini. Kurr, kurr. Ternyata ketika ayam tersebut mendekat, di tangannya tidak ada makanan. Maka muhadits ini langsung mengatakan, saya tidak mau ambil hadis darinya. Dia adalah seorang pembohong. Pembohong bagaimana? Dia membohongi seekor ayam bahwa ada makanan di tangannya, padahal tidak ada makanan di tangannya. Lihat bagaimana mencintai sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membuat menangis bukan hanya hewan, membuat menangis sebuah batang kurma. Kenapa Nabi membuat menangis sebuah batang kurma? Karena batang kurma tersebut merasakan kasih sayangnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibuatkan sebuah mimbar yang baru, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar mulia tersebut. Di atas mimbar ini Nabi berkhutbah. Tiba-tiba di tengah khutbahnya terdengar suara tangisan. Sahabat radhiyallahu anhum ajmain saling menoleh satu sama lain. Siapa yang menangis? Perasaan Nabi enggak bahas yang sedih-sedih. Siapa yang nangis
nih, terseduh-seduh menangis. Ternyata diperiksa Nabi SAW turun dari mimbarnya menemui daripada batang kurma bekas daripada mimbar lamanya. Ternyata Nabi pernah berdiri di sana. Batang kurma tersebut menangis. Kenapa? Karena dahulu dia bersama dengan Nabi. Sekarang dia sudah tidak merasakan kasih sayangnya Nabi. Nabi berpindah kepada mimbar yang baru. Lihat, sebuah batang pohon kurma menangisi kepergian Nabi atau berpindahnya Nabi SAW kepada mimbar yang baru. Kenapa? Karena pada saat itu dia merasakan kelembutan dan kasih sayangnya Nabi SAW. Berarti umat Islam mesti lebih sayang lagi kepada sesama makhluk, bukan hanya kepada sesama muslim, bukan hanya kepada sesama manusia. Makanya anjing mengaung di malam hari itu dikatakan karena mereka bersyukur kepada Allah. Bersyukurnya karena apa? Untung saya jadi anjing katanya. Karena saya jadi anjing akhirnya saya tidak dimintai pertanggungjawaban. Oh, Masya Allah, terima kasih banyak. Yang ini nanti ada tanggung jawabnya nih, ngaung-ngaung mulu. Makasih banyak Ustaz Syam, tepuk tangan buat Ustaz Syam. Masya Allah, kita lanjut lagi nih ya buat jamaah Islam yang ada di rumah. Kita kasih kesempatan lagi jamaah untuk tanya jawab sama guru-guru kita. Kalau gitu kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, yang mau nanya boleh silakan angkat tangannya lagi ayo. Apa Ustaz? Ngapain cari siapa bertanya? Kan tadi ibu tadi lupa catatannya. Saya tanya dulu, udah bawa catatan Ibu? Oh udah ya, udah ini boleh silakan Ibu. Iya. Ustaz. Ibu jangan PHP ini aku lagi. Bu mau pinjam kacamata saya juga, takutnya kacamatanya ketinggalan. Enggak ya? Iya. Begini Pak Ustadz, Iya. kadangkala dalam hidup ini kita berada di keadaan di mana kita harus Maaf mengisi. Bu, Ibu belum memperkenalkan nama Ibu. Iya, Ibu. Oh, ulangi ya? Iya. Namanya siapa Ibu? Oh, nama saya Agustin dari Majelis Taklim Masjid Besar Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Tepuk tangan. Ya sekarang boleh Ibu lihat catatannya, pertanyaannya. Begini Pak Ustadz, kadangkala dalam hidup ini kita berada di keadaan di mana kita harus mengisi waktu untuk beribadah dan berserah diri kepada Allah. Apakah kalau hanya tobat sambal saja bisa dibilang tanda derajat dinaikkan? Oh iya, sambalnya digeprek apa dicolek Bu? Ya, tobatnya. Itu aja Ibu. Iya. Tapi sebelumnya saya mau ngucapin selamat ulang tahun buat anak saya Nurman Hamjadi. Oh ya Allah. Terima kasih. Dia Iya. mau ulang tahun. Iya, makasih banyak Ibu. Silakan dijawab Ustadz Maulana. Yang ulang tahunnya nanti aja ya. Iya. Iya. Nanti saya ulang tahunnya masih lama. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Abi sama Ustaz Sam. Nah, apakah dengan sibuk beribadah itu mengangkat derajat? Iya. Sekali lagi, apakah sibuk melakukan ibadah termasuk mengangkat derajat? Iya. Apakah berserah diri juga termasuk mengangkat derajat? Iya. Apakah bertobat sambal juga termasuk mengangkat derajat? Iya. Karena tiga hal ini harus penting dicatat, termasuk yang di rumah. Ketika ada orang beribadah, sibuk beribadah, di situ dia berada dalam kebaikan. Karena kita cuma punya satu waktu. Punya satu waktu. Ketika kita berada dalam kebaikan, berarti pada saat itu kita tidak berada dalam keburukan. Karena ibu ada di sini, berarti ibu tidak ada di tempat gosip. Karena lagi pengajian. Betul. Apalagi ketika kita berserah diri kepada Allah, yakinlah kita akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena kita hanya bergantung kepada Allah, tidak berharap kepada selain daripada Allah. Mana tepuk tangannya? Tepuk tangan aja disuruh. Gimana sih? Satu lagi. Kalau tobat gimana Ustaz? Iya, namanya juga manusiawi. Iya. Namanya manusia tobat, lakukan lagi. Kumat. Tobat, kumat. Walaupun tobat sambal, setidak-tidaknya ada usaha. Bener. Mudah-mudahan pas giran dia tobat, abis itu nggak ngelakuin lagi dan meninggal. Jangan sampai udah maksiat lagi, belum tobat meninggal. Ngapain sih didoain orang meninggal? Bukan nih saya bilang kan masalah kebaikannya Ustadz. Jangan sampai pas lagi ngelakuin keburukan. Ya juga sih. Iya, udah tobat? Hari ini. Ya makasih banyak. Makasih banyak Maksudnya, Ibu. maksudnya saya disuruh mati juga. Tepuk tangan dong Ustadz Maulana, Masya Allah. Kita lanjut lagi, yang mau bertanya lagi silakan angkat tangannya ayo. Mana satu lagi sebelah sini nih Ibu, ya boleh. Silakan Ibu, mohon izin. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lilis Karliana dari Masjid Besar Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Masya Allah, tepuk tangan dong Bu, teman-temannya. Masya Allah yang nanya nih berani nih. Saya Silakan, mau tanya Ibu Pak Lilis. Ustadz Abi. Ustadz Abi Maki boleh. Pertanyaannya Ibu? Pertanyaannya begini Pak Ustadz. Anak kan merupakan anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, Masya Allah. Tapi kenapa ya suka merasa beban berat menghadapi anak? Apakah itu merupakan tanda dinaikkan derajatnya? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anaknya berapa Bu Lilis? Anaknya berapa? 3 Pak. 3, iya Masya Allah. Apalagi 5 lebih berat lagi Bu saya. Abi, Fadol Bi dijawab. Izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Subhanallah ketika berbicara tentang anak, Masya Allah hati-hati ya. Karena berapa banyak yang namanya orang tua ditinggikan derajatnya oleh anak. Dan hati-hati juga berapa banyak orang tua juga dihancurkan derajatnya oleh anaknya. Namun yang jelas anak ini adalah sebagai titipan. Yang harus kita laksanakan pertama kali adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena diberikan keturunan. Ingat, tidak ada seorang nabi pun yang hidup di dunia ini merasa tenang, merasa nyaman, merasa tentram kalau seandainya Allah belum berikan keturunan kepadanya. Kenapa? Karena yang akan melanjutkan perjuangan para nabi berdakwah. Ini gambarannya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Sampai kalimat yang ada. Lihat kalimat yang ada. Nabi Zakaria. Bagaimana saat memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat yang ada. Kalimatnya idnada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni. Masya Allah, ya Allah sungguhnya apa? Coba lihat. Wahanal azmu minni washta'ala ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, walaupun lihat, walaupun yang namanya rambutku sudah mulai memutih, lalu tulang belulangku sudah mulai rapuh, tapi aku tidak akan pernah tidak akan pernah berhenti untuk meminta kepadamu keturunan. Minta kepada Allah, ya Rabb, berikan kepada kami keturunan, berikan kepada keturunan. Jadi siapapun yang memiliki keturunan, tolong syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dengan mata, oh ini beban, saya punya anak. Punya beban apanya? Apanya yang beban? Ingat, dalam Al-Quran dengan tegas, mungkin orang selalu memikirkan dengan matan beban, bagaimana cari rizkinya, beban untuk dikasih makannya. Lihat dalam Al-Quran ada kata-kata indah. Nahnu narzukuhum wa iyakum. Satu. Yang satu lagi, nahnu narzukukum wa iyahum. Bedanya apa? Pertama kum lalu hum. Yang kedua hum lalu kum. Nahnu narzukukum wa iyahum. Aku akan berikan rizki kepada kalian dan buat mereka ataupun anak kalian. Ini bagi orang tua yang merasa beban, takut dirinya gak bisa makan. Karena apa? Karena punten membiayai anaknya. Allah katakan nahnu narzukukum wa iyahum. Tapi ada juga yang menjadi beban. Aduh, saya takut gak bisa kasih nafkah sama anak saya. Allah gambarkan nahnu narzukuhum wa iyakum. Kami akan berikan rizki kepada mereka dan juga kepada kalian. Jadi jangan pernah ada yang kata-katanya, ucapannya adalah kalau kita ini punya anak jadi beban. Tidak. Iya, justru anak ini akan mengangkatkan derajat. Untuk siapa? Untuk orang tuanya. Dengan cintanya, dengan perhatiannya, dengan mahabbahnya. Ini yang akan menjadikan tabungan yang indah. Karena ini adalah pengangkat derajat. Bagi siapa? Keluarga. Maka hati-hati. Jangan pernah juga menyalahkan ini anak saya temannya dengan siapa, bergaulnya dengan siapa, kenapa susah diatur. Jawabannya pertama, ingat hati-hati. Yang membuat anak ini jauh daripada syariat, tidak bisa diatur, gak bisa diarahkan, bukan hanya sekedar teman. Karena awal mulanya cek baik-baik makanan yang diberikan untuk anak-anak halal apa haram. Jika makanan haram masuk dalam anak-anak ini, maka apa yang terjadi? Anak-anak ini akan punten sangat susah untuk berada dalam kebaikan. Kenapa? Apabila ada makanan haram masuk dalam tubuh ini, maka tumbuh menjadi mata, tumbuh menjadi kaki, tumbuh menjadi telinga, tumbuh menjadi lisan. Maka semua yang haram ini yang dimakan tumbuh menjadi tumbuh dalam tubuh ini, maka tubuh ini akan selalu senang mencari yang haram-haram karena tumbuh daripada yang haram. Ini gambarannya. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Hal ini untuk kita pahami dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bissawab.
Ya, nanti buat jamaah Islam itu indah ini masih kita lanjutkan lagi ya. Masih ada hal-hal juga nanti akan dilanjutkan oleh guru-guru kita terkait tentang menaikkan derajat. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu sama guru kita Ustadz Maulana. Ustadz, izin nih Ustadz nih. Semenjak terjadinya konflik di sebuah negara, kita ini ya kalau mau beli apa-apa tuh harus pinter-pinter milih. Kalau menurut Ustadz boleh gak sih kita tetap pakai produk-produk yang sudah dilarang? Sebaiknya jangan. Oh jangan. Janganlah. Karena untuk membantu saudara sesama muslim dan demi kemanusiaan salah satu caranya memang kita dengan stop menggunakan produk yang mendukung terjadinya hal tersebut. Gini Ustadz, tapi apa kita dengan stop menggunakan produk-produk itu akan membantu saudara-saudara kita yang kesulitan Ustadz? Karena kita tidak bisa membantu secara langsung, salah satu cara termudah dengan menolongnya dengan tidak menggunakan produk dari perusahaan tersebut. Harapannya bisa menghambat sokongan dana yang akan tersalur pada konflik ini. Terus kalau kita dianjurin ya untuk nggak pakai produk-produk itu, terus kita pakainya apa dong? Banyak kok produk lokal yang bagus dan berkualitas. Nah, kalau keluarga udah bergantung minum susu steril setiap hari, Indonesia punya kok produk susu steril yang udah pasti lebih enak dan berkhasiat buat jaga daya tahan tubuh. Kayak susu steril 7 kurma. Oh, ini susu steril 7 kurma. Susu steril yang ada kurmanya kan Ustadz? Betul, susu steril aja udah bagus. Apalagi ada khasiat kurma yang mengandung vitamin dan antioksida. Jadi bagus untuk jaga daya tahan tubuh. Dan alhamdulillah susu steril 7 kurma 100% produk Indonesia. Lebih enak lagi nih kalau coba ya. Oh, Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Maulana. Baik banget sih sama saya. Kalau gitu kita minum ya jamaah ya. Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini enak banget Ustadz. Manis kurmanya berasa pas, nggak kemanisan. Badan juga langsung enak kalau habis minum susu 7 kurma. Sekarang itu apa-apa pilih yang menunjukkan keberpihakan kita. Kayak susu steril 7 kurma. Insya Allah jadi pilihan yang penuh berkah. Masya Allah. Nah buat jamaah Islam itu indah yang ada di rumah nih ya. Jangan kemana-mana dulu. Setelah ini kita lanjut lagi mendengarkan tausiah dari guru-guru kita. Dan juga nanti memberikan kesempatan kepada jamaah untuk bertanya lagi sama guru-guru kita. Jadi jangan pindah channel. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Masya Allah. Kita lanjut Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim.